Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Sekarsari. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 7. Pada video ini kami akan mempresentasikan hasil laporan studi kasus kami pada mata kuliah Profesi Kependidikan dengan dosen pengampu Ibu Asisten Profesor Dr. Nur Izati SPD MSI dan Bapak Aang Yudo Prastowo MPD. Nah, sebelum ke pembahasan, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 7. Yang pertama, yaitu saya sendiri, Putri Sekarsari, dengan NIM 20030200048. Yang kedua ada Kofifa Intan Nur Fitriani dengan NIM 20030200056. Dan yang ketiga ada Nadia Tri Agustina dengan NIM 20030200062. Nah, di sini ada langkah dari laporan studi kasus. Yang pertama yaitu pemilihan kasus. Di sini penulis memilih kasus yang kedua yaitu fenomena pelanggaran hak asasi manusia. Kerap terjadi di lingkungan sekolah. Kasus hak guru yang tidak ditunaikan secara baik oleh oknum kepala sekolah pun kian merebak. Padahal kepala sekolah sebagai pejabat publik sekaligus pelayan publik dituntut melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dan sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Kepala sekolah tidak boleh menyalahgunakan kewenangannya, apalagi melanggar etika pelayanan publik yang ada di lembaga pendidikan yang dipimpinnya. Nah, untuk langkah yang kedua, pengumpulan data akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Nadia. Kepada Nadia, dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengumpulan data. Dilihat dari beberapa sumber informasi, maka penulis mendapatkan data-data mengenai pelanggaran HAM di lingkungan sekolah. Antara lain, yang pertama, pelanggaran HAM di lingkungan sekolah tidak dibayarkan gaji honor oleh kepala sekolah dan tindakan memperkaya diri sendiri, menyalahgunakan dana BOS, serta melakukan tindakan pungli dan penipuan yang dilakukan oleh oknum kepala sekolah. Yang kedua, kepala sekolah meminta para guru honorer untuk menandatangani kwitansi gaji. Namun dalam realitanya tidak dibayarkan sama sekali, serta kepala sekolah justru lebih mementingkan pembangunan infrastruktur di ruang kerjanya sendiri, ketimbang memberikan hak guru honorer. Yang ketiga, tugas kepala sekolah yang mempunyai beberapa posisi yaitu kepala sekolah sebagai manajer, kepala sekolah sebagai administrator, kepala sekolah sebagai penghubung antara sekolah dengan masyarakat. Yang keempat, penyalahgunaan kewenangan atau abuse of power yang dilakukan oleh oknum kepala sekolah. Selanjutnya, yang kelima, hak guru dan dosen sebagaimana tertuang dalam pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Yang keenam, pasal 39 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen bagian 7 tentang perlindungan. Disebutkan bahwa banyak pihak wajib memberikan perlindungan kepada guru, salah satunya yaitu perlindungan profesi. Yang ketujuh, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang pengesahan United Nations Convention Against Corruption 2003, yaitu Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi pada tahun 2003. Merupakan perbuatan yang dikategorikan korupsi, yaitu penggelapan, penyalahgunaan, atau penyimpangan lain oleh pejabat dan memperkaya diri sendiri dengan tidak sah. Selanjutnya, faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi dana BOS dan juga pengambilan hak guru honorer yang dilakukan oleh oknum kepala sekolah. Selanjutnya, faktor yang menyebabkan oknum kepala sekolah menyalahgunakan kewenangannya dan melanggar etika pelayanan publik. Selanjutnya, pada lampiran J Permendikbud nomor 78 tahun 2014 dalam bab PJJ tentang pengawasan, pemeriksaan, dan sanksi. Baik, saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih kepada Nadia. Selanjutnya yaitu analisis data yang akan dijelaskan oleh Kofifah. Kepada Kofifah dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan langkah selanjutnya yaitu analisis data. Dengan tanggung jawab dan tugas sebagai kepala sekolah di mana setiap menjalankan tugas serta tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tetapi tidak semua kepala sekolah menjalankan dan menggunakan wewenang yang dia dapatkan. Ada oknum-oknum kepala sekolah yang melakukan tindakan korupsi, intimidatif, serta diskriminatif dan berbagai tindakan menyimpang dari oknum kepala sekolah yang tidak mengindahkan nilai-nilai etika dan moralitas yang berlaku di institusi pendidikan yang dipimpinnya. Penyalahgunaan kewenangan atau dikenal dengan istilah abuse of power merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh kepala sekolah atau penguasa dengan agenda tertentu, baik itu untuk kepentingan individu maupun adanya kepentingan kelompok ataupun korporasi. Semakin besar kekuasaan, maka semakin besar kemungkinan untuk melakukan korupsi. Kekuasaan yang tidak terkendali akan menjadikan kewenangan yang bertujuan dalam penyimpangan, di mana dengan melakukan suatu tindakan tersebut dapat merugikan keuangan dan atau perekonomian negara dapat dikatakan sebagai tindakan korupsi. Lalu di sini ada faktor yang menyebabkan oknum kepala sekolah menyalahgunakan kewenangannya dan melanggar etika pelayanan publik. Yang pertama itu adanya faktor kekuasaan yang tidak dapat dikendalikan. Oknum kepala sekolah tidak dapat mengendalikan kekuasaan yang dimilikinya, maka dia hanya dikendalikan oleh kekuasaan tersebut dan memicu timbulnya banyak penyimpangan dan penyalahgunaan wewenangnya. Yang kedua, lemahnya penegakan hukum terhadap perilaku penyalahgunaan wewenang. Yang ketiga, adanya moral dan mental yang lemah. Seseorang diberikan kewenangan ataupun jabatan tinggi, namun memiliki moral dan mental pencuri misalnya, tidak akan dapat mengemban amanah dan menjalankan tugas sesuai wewenangnya. Lalu, ada pengawasan yang lemah. Kurangnya pengawasan dari atas dan pihak-pihak yang terkait, misalnya dalam pengawasan anggaran, memungkinkan terjadinya penyelewengan uang bantuan operasional sekolah dan gaji guru honorer yang tidak dibayarkan, tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi kepala sekolah itu sendiri. Nah, langkah selanjutnya yang keempat yaitu ada perbaikan. Tindakan penyalahgunaan wewenang oleh kepala sekolah ini dapat dicegah dengan cara yang pertama itu, sekolah harus dikelola secara transparan dan akuntabel. Sebaiknya sekolah memiliki sistem komunikasi dengan orang tua, masyarakat, dan komite sekolah dalam hal program dan pertanggungjawaban keuangan. Lalu yang ketiga, perlu adanya pertanggungjawaban balik ke sekolah kepada masyarakat. Jika ini dilakukan, maka kemungkinan permainan uang ataupun korupsi di sekolah dapat ditemukan. Minimal, mereka memperhitungkan atas apa yang dilakukan pada keuangan sekolah. Lalu yang keempat, serta perlunya revitalisasi komite sekolah yang memang dapat dioptimalkan sebagai pengontrol sekolah. Sebab hakikatnya komite sekolah merupakan organisasi pendamping dalam mendorong peran serta masyarakat dalam pengembangan pendidikan. Nah, di sini ada perbaikan ataupun saran yang diberikan oleh penulis. Yang pertama itu meninjau kembali punishment atau hukuman yang diberikan kepada mereka yang melakukan penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan negara sehingga ada efek jerah yang dirasakan. Lalu pemeriksaan terhadap laporan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh setiap instansi harus dilakukan secara mendetail sehingga celah ataupun ruang mereka yang ingin melakukan penyalahgunaan kekuasaan dapat terminimalisir. Yang ketiga, adanya transparansi biaya yang masuk dan keluar. Serta yang keempat itu memperkuat sistem check and balance antara guru dan kepala sekolah, sehingga bisa saling mengontrol dan memberikan teguran terhadap pelanggaran yang terjadi. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Kofifah. Itu tadi penjelasan tentang langkah-langkah studi kasus. Nah, untuk kesimpulannya yaitu dari pembahasan laporan ini, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa kepala sekolah merupakan personal sekolah yang bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan-kegiatan sekolah. Ia mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh untuk menyelenggarakan seluruh kegiatan pendidikan dalam lingkungan sekolah yang dipimpinnya. Ketercapaian tujuan pendidikan sangat bergantung pada kecakapan dan kebijaksanaan kepemimpinan kepala sekolah. Sekian presentasi
laporan studi kasus dari kelompok 7. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.